Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, dosen, mohon izin teman-teman, mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Ari Merizal, kelas Digital Auditing 2 dengan kode AK705. Untuk dosen pengampu sendiri bernama Ibu Yuanisa Aisyah Nafi, Sarjana Ekonomi dan MSAK. Untuk program studi yang sedang diambil itu Sarjana Pembelajaran Jarak Jauh Akuntansi. NIM saya 240301020011. Mohon izin menjelaskan salah satu materi yang menjadi tugas pada pertemuan ke-9. Pada kali ini saya akan membahas terkait konsep audit siklus pengeluaran di perusahaan untuk pengujian substantif terhadap aset tetap. Langsung saja. Untuk agenda diskusi pada hari ini, yang pertama itu tentang pembahasan aset tetap itu sendiri. Yang kedua yaitu GAAP dalam penyajian aset tetap di neraca. Yang ketiga, tujuan pengujian substantif terhadap saldo aset tetap. Dan yang keempat yaitu program pengujian substantif terhadap saldo aset tetap. Langsung saja pada poin yang pertama yaitu aset tetap. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, serta diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Nah, adapun karakteristik aset tetap dibagi menjadi tiga. Yang pertama, masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap memiliki masa pemanfaatan yang lebih panjang dibandingkan dengan aset lancar, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, dapat disusutkan. Nilai aset tetap dapat mengalami penyusutan seiring dengan penggunaannya. Penyusutan ini mencerminkan keausan dan penurunan nilai aset, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan. Yang ketiga, karakteristik aset tetap ialah tidak dimaksudkan untuk dijual, karena aset tetap tidak diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Sebaliknya, aset ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, jenis aset tetap. Ada lahan, termasuk tanah kosong maupun bangunan yang ada di atasnya. Selanjutnya, gedung, bangunan yang tidak yang bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Yang ketiga, mesin, peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, kendaraan, mobil atau alat transportasi lainnya yang digunakan untuk operasional. Dan yang kelima yaitu inventaris, perlengkapan yang melengkapi isi gedung seperti furniture dan peralatan kantor. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansinya. Dalam akuntansi, aset tetap dicatat di neraca sebagai bagian dari aset tidak lancar. Setiap tahun, nilai aset tetap itu, kecuali tanah ya, akan disusutkan berdasarkan metode penyusutan yang dipilih, seperti metode garis lurus atau metode saldo menurun. Nah, perlakuan akuntansi terhadap aset tetap ini meliputi serangkaian langkah yang harus diikuti sejak pengakuan awal aset hingga penghentian pengakuannya. Berdasarkan PSAK nomor 16, perlakuan akuntansinya yang pertama ada pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui sebagai aset ketika memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama, manfaat ekonomi. Ada kemungkinan besar bahwa entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari penggunaan aset tersebut. Yang kedua yaitu biaya perolehan yang dapat diukur. Biaya perolehan aset harus dapat diukur secara andal. Perlakuan ini dilakukan pada aset siap untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan sesuai dengan intensi manajemen. Yang selanjutnya yaitu pengukuran aset tetap. Setelah pengakuan awal tadi, aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan yang mencangkup semua biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi siap digunakan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan dua model. Yang pertama model biaya, yaitu aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Yang kedua,
model revaluasi. Aset tetap dapat diukur kembali pada nilai wajar dan setiap kenaikan atau penurunan nilai akan dicatat dalam ekuitas atau laba rugi. Yang selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap adalah alokasi sistematis dari nilai tercatat aset tetap sepanjang umur manfaatnya. Semua aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan. Metode penyusutan yang umum digunakan meliputi metode garis lurus, yaitu biaya penyusutan dibagi secara merata selama umur manfaat aset, atau metode saldo menurun, yaitu penyusutan dihitung berdasarkan persentase dari nilai buku aset menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal. Nah, penyusutan ini dimulai ketika aset siap digunakan dan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi dengan mengkredit akun akumulasi penyusutan sebagai kontra aset. Selanjutnya yaitu penghentian pengakuan aset tetap. Penghentian pengakuan aset tetap terjadi ketika aset tersebut dilepas atau dijual dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan ini dihitung berdasarkan selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat dari aset terkait. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Aset tetap disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca pada bagian aset tidak lancar. Informasi terkait seperti dasar pengukuran yang digunakan metode penyusutan, informasi terkait seperti dasar pengukuran yang digunakan, metode penyusutan, umur manfaat, dan jumlah tercatat bruto, serta akumulasi penyusutan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir itu ada transaksi aset tetap. Nah, transaksi ini berkaitan dengan aset tetap mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan perolehan, penggunaan, penyusutan, perbaikan, dan penghentian pemakaian aset tetap. Yang ada beberapa ini apa maksudnya ada beberapa transaksi seperti pemerolehan aset tetap, depresiasi aset tetap, atau penghentian pemakaian aset tetap, dan reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Nah, selanjutnya itu terkait pengujian substantif atau siklus pengeluaran pengujian substantif terhadap aset tetap. Siklus pengeluaran dari pengertiannya sendiri, siklus pengeluaran yaitu proses inti dari akuntansi yang melibatkan semua aktivitas yang terkait dengan pengeluaran perusahaan, mulai dari permintaan pembelian barang atau jasa, persetujuan pembayaran hingga pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi. Adapun komponen utama dari siklus pengeluaran ini yang pertama ada permintaan pembelian. Selanjutnya ada persetujuan setelah permintaan pembelian. Selanjutnya ada penerimaan barang dan jasa, tagihan pembayaran, dan pelunasan pembayaran. Nah, pengujian substansif terhadap aset tetap adalah proses yang bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan pengujian substansif terhadap aset tetap yang pertama yaitu memahami dan mengevaluasi sistem pengandalan internalnya. Yang kedua, melakukan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan dan prosedur. Selanjutnya ada pemeriksaan laporan keuangan. Dan yang kelima, evaluasi kinerja manajemen. Nah, selain itu, apabila laporan keuangan klien itu belum pernah diaudit oleh auditor independen lain dan audit ini merupakan yang pertama, auditor memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi saldo awal aset tetap guna memastikan kewajaran saldo tersebut. Nah, proses verifikasi yang dilakukan oleh auditor mencakup periode sejak aset tersebut diperoleh hingga awal tahun yang sedang diaudit. Namun, jika laporan keuangan klien pada tahun sebelumnya telah diaudit oleh auditor independen lain, maka kewajiban untuk memverifikasi saldo awal aset tetap bagi auditor baru menjadi lebih ringan. Nah, jika laporan keuangan klien mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen sebelumnya,
auditor baru dapat langsung menganggap saldo awal aset tetap sebagai saldo awal yang wajar. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP dalam penyajian aset tetap. Prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat dengan GAAP ini dalam penyajian aset tetap di neraca mencakup berbagai ketentuan yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai aset tetap. Adapun prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama, dasar penilaian aset tetap. Dasar penilaian aset tetap harus dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi siap pakai. Ini mencakup harga pembelian, biaya transportasi, biaya instalasi, dan pajak yang tidak dapat dikembalikan. Dasar penilaian ini harus dicantumkan dalam neraca. Yang kedua ada pengungkapan aset yang digadaikan. Jika aset tetap dijaminkan atau digadaikan, informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan terkait dengan aset-aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi depresiasi. Jumlah akumulasi depresiasi dan beban depresiasi untuk periode berjalan harus ditunjukkan dalam laporan keuangan. Ini memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai berapa banyak nilai aset tetap yang telah terdepresiasi selama periode tertentu. Selanjutnya ada metode penyusutan. Metode yang digunakan untuk menghitung depresiasi aset tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Ini termasuk metode garis lurus, saldo menurun, atau metode lainnya. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan memahami bagaimana perusahaan mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Yang kelima ada klasifikasi aset tetap. Aset tetap harus dikelompokkan ke dalam kategori terpisah jika jumlahnya material. Pengelompokan ini memudahkan analisis dan pemahaman mengenai jenis-jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir ada aset tetap yang telah habis depresiasi. Aset tetap yang telah habis depresiasi atau nilai bukunya namun masih digunakan dalam operasi perusahaan harus dijelaskan jika jumlahnya material. Ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keberadaan dan penggunaan aset meskipun tidak memiliki nilai tercatat. Selanjutnya, tujuan pengujian substansif terhadap saldo aset tetap. Tujuan pengujian ini dalam konteks audit keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi yang akurat dan dapat dipercaya. Adapun tujuan dari pengujian substansif terhadap saldo aset tetap ini terdiri dari 6 tujuan. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang kewajaran saldo. Salah satu tujuan utama itu dan salah satu tujuan utama pengujian substansif itu yaitu memperoleh keyakinan bahwa saldo aset tetap yang dilaporkan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang wajar. Yang kedua, yaitu untuk membuktikan keberadaan fisik aset tetap dan memastikan bahwa aset tersebut berasal dari transaksi yang sah. Jadi keberadaan dan keterjadian aset. Dan yang ketiga, yaitu memastikan kelayakan penyusutan. Kita sebagai auditor perlu mengevaluasi apakah metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku dan apakah perhitungan penyusutan dilakukan dengan benar. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan. Nah, pengujian substansif ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan aset tetap. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca. Aset tetap harus dicatat di neraca pada nilai buku pada tanggal laporan, yang berarti sebesar biaya perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi depresiasi hingga tanggal tersebut. Oleh karena itu, akumulasi depresiasi aset tetap berfungsi sebagai akun penilaian untuk mengurangi saldo aset tetap menjadi nilai bukunya pada tanggal laporan. Yang keenam yaitu membuktikan asersi mengenai penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca. Penyajian dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan harus mengikuti prinsip akuntansi yang berterima umum atau GAAP.
Nah, pengujian substansif terhadap aset tetap ini bertujuan untuk memastikan bahwa elemen aset tetap telah disajikan dan diungkapkan oleh klien dalam neraca perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Selanjutnya, program pengujian substansif terhadap saldo aset tetap. Nah, program ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang akurat dan wajar terkait aset tetap perusahaan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu ada prosedur audit awal. Nah, dari prosedur audit awal ini ada beberapa langkah. Yang pertama, usut saldo aset tetap dengan memeriksa saldo aset tetap yang tercantum di neraca dan mengaitkan dengan saldo akun aset tetap dan akumulasi depresiasi di buku besar. Selanjutnya ada hitung kembali saldo. Kita menghitung kembali saldo akun aset tetap dan akumulasi depresiasi yang bersangkutan di buku besar untuk memastikan akurasi. Selanjutnya kita mengusut saldo awal atau melacak saldo awal akun aset tetap ke kertas kerja tahun sebelumnya untuk memastikan konsistensi. Selanjutnya di prosedur audit awal ada lagi mereview mutasi luar biasa, melakukan tinjauan terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aset tetap dan akumulasi depresiasi. Yang kelima ada usut posting jurnal, yaitu memeriksa posting pendebitan dan pengkreditan akun aset tetap ke jurnal yang terkait untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar. Dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi buku pembantu, yaitu melakukan rekonsiliasi antara buku pembantu aset tetap dengan akun kontrol aset tetap di buku besar untuk memastikan kesesuaian data. Nah, itulah prosedur audit awal. Ada 6 langkah. Yang kedua, untuk program pengujian substansif ini sendiri ada prosedur analitik, yaitu melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren atau anomali dalam saldo aset tetap, termasuk perbandingan dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri. Selanjutnya ada pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen pendukung, memeriksa dokumen yang mendukung penambahan aset tetap yang terjadi selama 1 tahun yang diaudit, selanjutnya atau selama setahun yang diaudit, selanjutnya itu pemeriksaan periksa pengurangan aset, yaitu memeriksa dokumen yang mendukung pengurangan aset untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid. Yang keempat ada ketepatan pisah batas, yaitu memeriksa ketepatan pisah batas transaksi aset tetap untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada periode yang tepat. Dan yang terakhir pada pengujian terhadap transaksi rinci ini yaitu melakukan review biaya reparasi dan pemeliharaan dengan cara melakukan tinjauan terhadap akun biaya reparasi dan pemeliharaan aset tetap untuk memastikan bahwa biaya tersebut dicatat dengan benar. Nah, yang keempat, dalam program pengujian substansif ini ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Oh, tadi pengujian terhadap transaksi rinci, ini pengujian terhadap saldo akun rinci. Pengujian terhadap saldo akun rinci ini dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu melakukan inspeksi fisik terhadap tambahan aset tetap dalam tahun yang diaudit untuk memastikan keberadaannya. Yang kedua yaitu memeriksa dokumen kontrak dan dokumen hak kepemilikan klien atas aset tetap untuk memastikan kepemilikan yang sah. Yang selanjutnya yaitu memeriksa dokumen yang mendukung pemerolehan dan penghentian pemakaian aset tetap untuk memastikan pencatatan yang tepat. Yang keempat yaitu memeriksa dokumen terkait biaya sewa jika ada untuk memastikan kewajaran biaya yang dicatat. Yang kelima, memeriksa polis asuransi aset tetap untuk memastikan perlindungan yang memadai atas aset tersebut. Keenam, meminta informasi mengenai aset tetap yang dijadikan jaminan dalam penarikan utang untuk mengevaluasi risiko terkait. Yang ketujuh yaitu melakukan inspeksi terhadap perjanjian leasing jika ada untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan leasing. Yang kedelapan, melakukan tinjauan terhadap perhitungan depresiasi dan depresi aset tetap untuk memastikan bahwa perhitungan dilakukan secara konsisten dan sesuai kebijakan akuntansi. Selanjutnya, melakukan rekonsiliasi aset tetap tertentu ke dalam buku pembantu aset tetap untuk memastikan kesesuaian data. Dan yang terakhir yaitu menghitung kembali jumlah rupiah yang dicatat dalam akun-akun terkait
dengan transaksi penghentian pemakaian aset tetap untuk memastikan akurasi pencatatan. Nah, dalam program pengujian substansif terhadap saldo aset tetap ini, program yang terakhir yaitu melakukan verifikasi penyajian dan pengungkapan. Dalam verifikasi penyajian dan pengungkapan, terbagi lagi menjadi dua agenda. Yang pertama, periksa klarifikasi dan neraca, yaitu kita memeriksa klarifikasi penyajian aset tetap di dalam neraca untuk memastikan bahwa informasi disajikan dengan jelas dan akurat. Dan yang terakhir yaitu periksa pengungkapan terkait, yaitu memeriksa pengungkapan yang berkaitan dengan aset tetap dalam laporan keuangan untuk memastikan bahwa semua informasi relevan telah diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baiklah, sampai pada kesimpulannya, aset tetap adalah elemen penting dalam akuntansi dan manajemen keuangan perusahaan. Berfungsi sebagai sumber daya yang mendukung operasional dan pendapatan. Pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip akuntansi seperti PSAK nomor 16 yang mengatur berbagai aspek aset. Siklus pengeluaran yang siklus pengeluaran yang terstruktur dari permintaan hingga pembayaran sangat krusial. Sementara audit melalui pengujian substansif memastikan kewajaran informasi dan mendeteksi kesalahan. Dengan mematuhi prinsip akuntansi yang berterima umum atau GAAP, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengelolaan dan audit yang efektif terhadap aset tetap tidak hanya meningkatkan akurasi laporan keuangan, tetapi juga menjaga integritas informasi keuangan. Penting untuk kepercayaan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ari Merizal dari kelas Digital Auditing 2 AK705, program studi sarjana pembelajaran jarak jauh akuntansi. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin masukan, saran, dan kritiknya agar apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat melakukan perbaikan terus-menerus menuju kesempurnaan ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.